Ya halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita mau ngobrolin series Bumi Langit, itu series Tira. Kemarin sebenarnya saya mau buat review dari per episode, tapi ya karena kesibukan jadi nggak jadi ya. Akhirnya saya nunggu sampai kelar full episode dan kita bisa obrolin bareng-bareng. Kali ini saya ditemenin sama saudara saya. Perkenalkan diri, Bang. Halo, saya Satya. Oke, Bang Setia ya. Bersama saya Bang Orik yang akan ngobrolin dari sudut pandang seorang yang nggak baca komik. Maksudnya nggak baca komiknya ya? Iya, baru nonton filmnya aja, nonton seriesnya aja, nggak pernah tahu cerita dari awalnya kayak gimana. Kalau saya sih ya adalah saya baca komiknya, terus tahu juga dari channel-channel YouTube Bumi Langit tentang Tira ini. Jujur aja beda ya banget ya. Oh, beda dari komik. Ya kalau saya sih emang kelihatan beda banget. Kayak Bumi Langit kan bikin lore-nya itu kayak jagat dibagi-bagi gitu. Ada jagat sinema, ada jagat komik sama novel. Itu enggak semuanya yang saya lihat emang punya ciri khas masing-masing. Kayak jagat sinema kayak Gundala, terus yang kemarin Sri Asih itu mungkin ngambil adaptasi aja terus dirubah lagi menjadi sesuatu yang baru yang nantinya disebutnya sebagai jagat sinema. Nah, untuk kali ini kita bakal ngobrolin series Tira yang versi jagat sinemanya ya. Mungkin kalau komiknya nanti kita bahas lah kawan-kawan waktu. Oke, untuk pertama kita akan ngomongin apa yang kita suka dulu nih. Kira-kira Bang Setia apa nih yang Bang suka dari series Tira ini? Yang disuka ya, mungkin yang pertama dari cast-nya ya, pemeran-pemerannya itu dari segi actingnya dan segala macamnya itu gak usah diragukan lagi ya. Ada emang ini aktor-aktor yang sudah berkelas ya, sudah mempunyai nama di jagat perfilman gitu. Jadi yang saya suka pertama itu actingnya natural dan bagus. Terus yang kedua mungkin dari ininya ya, mungkin ya eksekusi apa itu dari segi adegan fightingnya di situ ya, adegan fightingnya bagus. Yang dilihat itu kan pemeran utamanya Chelsea Islan ya. Yang kita tahu Chelsea Islan itu kan dia aktris drama ya kebanyakan. Ya, di sini scene pertarungan, scene fightingnya Chelsea Islan itu cukup bagus gitu. Jadi beda ya? Beda dari biasanya Chelsea gitu ya. Nah, ya bisa dibilang itu yang disukai kedua. Terus yang ketiga mungkin di sini masih dari segi peran lagi ya, peran pendukungnya juga, pemeran pendukung di luar pemeran utama itu juga bagus-bagus. Di sini dari kru yang mencari talentnya sangat lumayan bagus. Gak ada ya, banyak dikoreksi dari pemeran pembantu dan segala macamnya. Setuju sih kalau itu juga. Sama ini juga pengambilan gambarnya bagus-bagus. Nah ya itu juga saya setuju. Keren juga. Sama CGI-nya gimana? Lumayan lah, belum dikata bagus, tapi gak jelek-jelek banget juga. Iya benar-benar. Kalau buat hitungannya series superhero Indonesia ya itu udah bagus lah, lumayan lah. Bagus, ya. Lumayan lah. Mungkin kedepannya bisa lebih keren lagi ya pengembangan CGI-nya. Ya. Untuk series ini ya oke lah gitu ya. Oke, lumayan. Tapi kita perlu ingat jangan dibandingkan CGI di film ini dengan CGI film-film luar gitu ya. Jauh. Kita berekspeknya dari CGI film-film Indonesia dulu. Ya itu
udah kejauhan sih sebetulnya. Mungkin kalau ibaratnya mau dibandingin sama Marvel atau DC, waduh, budgetnya juga beda kali Iya, ya. betul. Jadi yang perlu disclaimer dulu, kita itu membahas CGI itu dari film-film Indonesia kebanyakan ini ya. Dari sejauh ini sih film-film Indonesia CGI-nya mulai lumayan bagus, walaupun masih belum bisa dikatakan bagus sekali, bagus banget gitu ya. Jadi udah mulai ada perkembangan. Jadi untuk film-film kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Seperti itu. Oke. Nah sekarang nih ini banyak banget nih. Yang kurang suka dari cerita series Tira ini siapa dulu nih? Sebetulnya bukan kita bukannya jelek atau gimana, mungkin kekurangan ini ya yang saya rasain ketika nonton dari episode pertama sampai ke episode akhir ya. Mungkin saya kurang suka ke jalan ceritanya sih. Jalan ceritanya. Terus sama penjelasan atau situasi-situasi yang terlalu kelamaan kayak gitu, kayak banyak situasi adegan yang nggak perlu lah. Kayak contohnya lah, ini pendapat saya ya, percintaannya antara Haikal sama temennya Maudi itu kayaknya kayak nggak perlu aja gitu. Kayak kenapa nggak harus difokusin aja ke karakter utama gitu, kayak ke Suci gitu. Padahal ya kalau menurut saya ini bisa dipadetin. Jadi dari 8 episode itu bisa dipadetin jadi 6 episode. Soalnya banyak ada beberapa episode yang menurut saya kayak yang kurang aja gitu atau kelamaan gitu. Terus banyak karakter yang mati gitu aja. Segitu aja dulu lah yang menurut saya kurang di series Tira ini. Kalau menurut Bastia gimana? Kalau dari saya mungkin ya, saya sependapat juga sama Orix dari ceritanya ya, alur ceritanya yang kurang rapih gitu dalam penulisan ceritanya. Yang di awalnya membangun ceritanya cukup bagus di awal, tapi pas akhir-akhir itu kayak gak perlu dan ada yang kurang gitu. Contoh misalkan di karakter ini, siapa tuh yang ibu-ibu itu? Inglan. Nah iya, pembangunan karakter Inglan itu dari awal sudah bagus. Sudah bagus banget itu. Sudah bagus. Dia yang berperan penting dalam mempertemukan antara Suci dan Angkasa gitu. Iya. Tapi kenapa di akhirnya itu di akhirnya itu kurang greget, eksekusinya kurang greget, kurang gitu doang gitu ya. Nah, iya. Iya. Padahal itu dari awal potensinya itu lumayan itu kalau dikembangin lagi gitu karakter betul. Itu ya benar. Padahal dari awal itu kemunculan dari karakter Inglan ini udah bagus. Sayang banget ya. Iya. Maksudnya sayang banget karakter kayak Inglan ini dimatiin gitu aja, atau eksekusi pas dia harus dibunuh atau mati ya kayak kok gini doang gitu kan. Iya. Kasarnya gini doang. Banyak sih, bukan Inglan aja, kayak yang DPR itu siapa yang yang bukan DPR yang nyalonin lawannya Angkasa itu yang Fagun. Itu juga sayang banget, padahal walaupun ya kematiannya juga agak dramatis di episode berapa itu ya, pokoknya bagus, cuman kayak terlalu cepet aja gitu. Iya betul, terlalu cepet aja, sayang aja banyak karakter yang kayak ya disia-siain gitu, terus kurang digali, nggak fokus ke karakter utama, itu yang saya rasain gitu. Iya betul. Lagi nih yang kurangnya, yang kurang di endingnya mungkin ya, terlalu memaksa gitu untuk endingnya, sedikit menggantung, kurang terasa pas gitu endingnya, kayak dipaksain buat jadi season berikutnya. Iya, gitu ya. itu yang saya maksud seperti itu. Iya sih, saya juga pengennya itu ya udah ya jadiin satu season aja tapi bagus gitu, maksudnya jangan terlalu bertele-tele kayak harus ada
karakter ini terus publik ini, tapi jadi kita kebingungan mau ngikutin ini tuh arahnya kemana sih kayak gitu. Sedangkan apa ya, kayak 40 hari kayak Suci juga terlalu antara dia kan 40 hari mau mati nih tapi kenapa kayak orang nggak diburu-buru waktu gitu, kayak nggak dikejar-kejar waktu bahwa dia itu harus nyelesain ini nih, sedangkan dia konfliknya tuh terlalu apa ya sama kehidupan dia di stuntman gitu. Oke lah dia ceritanya seorang stuntman gitu gimana, tapi dia punya problem yang cukup besar loh, ini nyawa loh kayak gitu. Cuman kayak dia campur aduk sama kehidupan dia sama stuntman ini gitu, jadi panjangan menurut saya kayak gitu. Nah, penulisannya itu kayak nggak logik aja gitu. Atau kalau ininya sih saya gambar-gambarnya sih bagus, shotnya yang lokasi-lokasinya itu saya suka banget. Cuman ya banyak adegan-adegan yang kayak ngapain gitu, kurang digali aja gitu fokusnya gitu. Jadi terlalu apa, tiba-tiba di apa, Haikal nyulik di temannya siapa, Maudi gitu, terus tiba-tiba dia ada di sini, tiba-tiba di situ, cepet banget pengembangan karakternya Haikal. Nah sebetulnya kalaupun Haikal itu nggak ada gitu atau diganti sama siapa tuh yang punya naga merah itu, orang tuanya Haikal tuh Angkasa. Padahal kenapa harus Haikal yang jadi big villainnya gitu, kenapa enggak Angkasa aja gitu. Justru kan dari awal Suci diketemuin sama Angkasa, nah kenapa enggak itu aja gitu. Sebetulnya kalau mau dijadiin akhir di ending gitu kan lebih gimana ya, lebih ini aja lah gitu, lebih pas aja gitu. Kalau menurut saya iya setuju sih saya. Dari situ juga gimana ya, kayak kurang pas aja gitu si Haikal jadiin villain. Sebenarnya itu sosok Angkasa itu udah bener-bener bagus buat jadiin villain, bagus banget itu. Sosok villainnya itu dapet banget gitu ya, sangarnya dapet, seremnya dapet, intimidasinya juga, kekuatannya juga gitu. Iya betul. Sayang banget aja kenapa matinya gitu doang gitu ya. Nah itu juga yang saya kurang suka itu dari Angkasanya itu, kenapa bisa selemah itu. Padahal di awal itu ditunjukkan bahwa dia itu kayak overpower gitu ya. Iya. Sayang banget aja gitu. Ini juga mohon maaf bukannya kita ngejelek-jelekin atau cuman ya kritik aja ya. Semoga kedepannya Bumi Langit bisa bikin cerita yang lebih rapi lah ya. Iya. Lebih rapi, lebih bikin kita yang nonton nggak boring. Justru jujur lah ya, beberapa episode itu ada episode yang boring ya, kayak episode gitu ya 5, 6. Iya antara 5, 6 mungkin itu. Jadi kita mau ngikutinnya juga jadi kadang-kadang capek juga. Betul. Juga ada scene yang kalau kita nggak cermatin benar-benar gitu kita akan miss informasi di situ. Jadi saya di episode berapa gitu ya lupa, saya ada yang kurang paham dari adegan dari apa dari episode itu, jadi harus mengulang lagi, nonton 2 kali baru bisa paham. Joko Anwar juga mungkin untuk bikin cerita emang dia kayak gitu kayak biasanya. Ini tuh harus bener-bener detail, harus teliti dari awal, gak boleh ada miss fokus. Kalau sedikit aja miss fokus gitu kita bakal ketinggalan alurnya gitu, jadi keluar dari alurnya. Itu sih yang bisa jadi koreksi mungkin ya. Ini juga kayaknya series pertamanya siapa itu yang jadi sutradaranya, Zahir Omar ya. Dia kayaknya ini juga mungkin bisa dibilang series sama Zahir Omar ya, yang kolaborasi sama Joko Anwar. Mungkin koreksi aja kalian yang tahu latar belakangnya. Zahir Omar baru bikin film pertamanya itu bagus sih itu. Ini nih ada satu lagi yang bikin kecewa, yang saya nunggu
ternyata nggak ada Godam. Oh iya iya. Cuman ditunjukin cincinnya, walaupun itu ya udah cukup sih, cuman ya sampai dari awal episode sampai akhir ya kita nggak ngeliatin kemunculan Godam. Padahal kalau ibaratnya dimunculin aja titis aja ya, berapa detik atau berapa menit, kayaknya bakalan wah banget itu Iya. buat para fans. Kayak di film Sri Asih ya gitu ya, di ending ada credit scene itu, Iya, iya, scene-nya Godam. Nah itu dia bener-bener. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang ingin saya ketahui juga dari Bang Orik. Apa? Kira-kira menurut Bang Orik scene-scene mana aja yang bagus dan scene-scene mana aja yang kurang menurut Oke, Bang oke. Orik? Tadi kan secara keseluruhan ya, yang Iya, disukai iya, dan iya, tidak oke. sukainya. Sekarang dari scene-nya yang disukai dan kurang disukai itu di bagian mana? Yang disukai dulu ya. Iya tuh. Yang disukai awal-awal sih, di episode awal itu. Kayak episode 1, episode 2, episode 3 pas nge-reveal ke-9 naga itu yang pertama kali pada ngumpul itu, terus nunjukin cincin Godam itu wah banget itu. Iya betul. Saya sampai kaget, wah ternyata ada sambungannya atau kaitannya sama Godam nih, kayak gimana nih, kayak gitu kan, jadi excitednya di situ. Terus yang scene apa lagi ya, scene paling itu doang kayaknya yang oke. Terus yang enggak, yang kurang ending, yang kurang banyak sih kalau yang kurang mah ya, tapi yang paling kok gini doang gitu. Pas ending itu scene yang Haikal mati pakai pisau, emang nggak ada cara lain gitu selain Iya betul. pisau dilempar, ditendang, terus kena leher, mati gitu lah. Terus buat apa lu punya kekuatan bisa terbang, bisa loncat, bisa apa, pukulan super lah segala macem, tapi matinya kena pisau gitu. Iya betul. Itu agak kurang aja gitu. Kenapa nggak pakai kekuatan gitu? Kan lebih keren kalau ibaratnya matinya ya Suci pakai kekuatan dia gitu. Iya. Nah, itu kalau Bang Setia gimana? Ada nggak? Kalau dari saya ya, dari scene yang saya suka dulu ya. Scene yang saya suka itu yang di bagian pas itu apa? Yang siapa tuh yang perempuan itu yang mentornya Suci? Oh, iya Saya iya lupa iya. namanya itu. Widya. Nah, iya dari scene Widya Iya yang benar-benar, saya lupa ini karakternya. Jadi scene Widya yang mau ngasihin naganya ke Suci. Ah iya benar, Nah, itu di situ memorable banget itu. memorable dan salah satu yang saya suka dari film Kira ini. Suasananya, musiknya, musiknya. terus angle-angle-nya Juga ininya loh, latar belakangnya dia. hmm, Kenapa dia mau ngasihin naganya dia ke Suci itu dapat banget feelnya gitu. complicated banget ya, soalnya Iya betul. kalau dia ngasihin dia mati gitu kan. Iya. Kalau dia kalau nggak dia ngasihin anaknya mati gimana ya, benar-benar. Ya itu bagus sih, itu adegan yang benar-benar oke, keren di Iya, series ini itu. benar. Terus kalau yang nggak suka mungkin pas di akhir ya sama kayak tadi Bang Rix yang adegan di Haikal itu Iya, yang Gak saya mau- sih kurang sukanya dari awalnya ya. Dari awalnya itu dia mengumpulkan warga di situ, mau tadinya awalnya mau membakar warga gitu ya kalau Oh. Suci nggak ngasihin ngasihin itu. naganya. Nah dari situ saya kurang suka, saya kurang apa ya, Kenapa tuh? Kenapa yang kurang masuk aja motifnya, kenapa kayak gitu. Dari pemikiran saya kurang. padahal itu sebetulnya ya, kekuatan dari 9 naga itu kalau dikembangin lagi itu bagus. Iya betul. Kayak kekuatannya yang dipakai si Haikal itu sebetulnya bagus juga, bisa ngendaliin orang gitu kan. Iya Sama apalagi tuh. bisa melayang. Cuman ya mungkin karena batasan budget juga atau waktu juga, kayak dicepetin aja gitu. Iya mungkin. Iya sih dari scene itu yang sedikit kurang saya suka.
dari endingnya ya, di endingnya di situ, di klimaksnya, anti klimaksnya kurang greget aja gitu. Ya itu aja sih. Ya tetap ya, walaupun banyak koreksi, banyak yang kita nggak suka, tetap kita bakalan nungguin untuk season keduanya sih. Iya, Soalnya betul. kita masih penasaran nih, kita kan baru ditunjukin berapa naga itu ya, Baru 5, baru 5. Iya. Iya, masih ada masih ada 4 lagi ya. 4 lagi. Iya. Ya itu juga nggak expect bakalan naga berikutnya itu apa tuh, Dari orang tuanya. iya keluarganya si itu si Haikal ya. Kan suaminya Widya, Iya, oh orang iya, tuanya Wisnu apa siapa? Krishna. Krishna. Iya. Terus ya, ya Krishna, kayaknya Krishna ini bakalan jadi apa ya, karakter penting mungkin di season kedua nanti. Iya mungkin. Ya sih yang saya menarik juga itu sih, yang menarik ditunggu season keduanya. Mungkin Jadi- nah di season keduanya kayaknya bakalan ditis juga itu Iya. Godam. Nah, kita tunggu aja di situ. Pokoknya nggak tahu ya kapan, tapi kita belum ada informasi sejauh ini untuk season kedua dari series Tira. Tapi untuk sejauh ini season Tira ini kita nilai atau kita punya poin sendiri-sendiri dari Mas, kira-kira berapa nilainya buat series Tira ini? Kalau dari saya ya, ini penilaian subjektif saya aja ya, Oke. dari pendapat pribadi. Secara keseluruhan mungkin saya nilai 7,5 dari 10. 7,5. Oke, kalau saya 6,5 lah. Dari 6,5 per 10. Oke, bukan berarti series ini jelek, tapi ya sebetulnya untuk fans ini udah oke. Cuman ya masih ada koreksi-koreksi dikit. Wajar lah mungkin karena series pertama juga gitu kan. Ya mungkin mudah-mudahan kedepannya semoga lebih bagus lagi. Untuk teori nih, ada nggak kira-kira punya teori buat season kedua gimana? Teori ya. Jujur sih Belum ada gambaran. kepikiran, iya, belum ada gambaran untuk season 2-nya kayak gimana ya. Sama sih, kayak soalnya ini beda banget gitu karakter Suci, Tira, bahkan belum di ini ya, maksudnya kayak bukan film superhero justru kayak film apa gitu, cuman ya tapi ya mungkin di season 2 ya semoga bakalan lebih bagus lagi di season pertama ini. Iya betul. Oke, ada tambahan lagi maksudnya? Mungkin ini aja ke penonton. Jadi harap dipahami ya, dan pendapat saya dan juga pendapat Bang Oryx itu Iya. murni dari pendapat kita sendiri. Jadi Iya. kalian boleh menilai sendiri, nonton sendiri, dan mungkin bisa jadi penilaian kalian atau pandangan kalian terhadap film ini bisa berbeda dari apa yang kita bicarakan saat ini. Jauh ini yang kita obrolin tadi itu murni dari apa pendapat kita sendiri, dari opini pribadi, tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan apapun, karena ini dari apa yang kita lihat dan kita Subjektif rasakan, lah ya. subjektif jauh itu. Itu aja sih. Oke, kalau saya sih nggak ada ya, itu aja yang mau saya sampaikan, dan semoga kedepannya Bumi Langit bisa lebih sukses lagi, bisa bikin seri-series atau film-film lagi. Soalnya banyak banget film Bumi Langit yang kedepannya kita tungguin, kayak Godam Tira tentu saja, Iya. terus apa lagi, Si Buta, Nah itu terus Mandala, Golok Setan, sama apa ya, Patriot tentu saja. Waduh, kita nungguin banget. Semoga Bumi Langit tetap konsisten sama proyek-proyeknya ya. iya betul. Semoga Bumi Langit tetap jaya, dan semoga makin banyak investor supaya lebih digarapnya lebih Bagus lagi. maksimal, ya, bisa lebih maksimal. Ya itu aja harapan kita untuk kedepannya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau mendengarkan obrolan kita.
Dukung terus channel ini. Kalau kalian suka, bantu subscribe, like, dan komen kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi sama-sama di sana. Kalau kalian suka video kami, coba share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin berkembang.